Oke, baiklah. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat sore bagi kita yang berada di Amerika. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi mempelajari akan firman Tuhan. Dan pada saat ini pelajaran kita masih berada dalam judul besar ya, Kristus dibuat di bawah hukum atau Christ was made under the law. Yesus dijadikan atau dibuat supaya dia berada di bawah hukum, dan kita sudah pelajari waktu lalu dan juga di buku kabar kesukaan apa artinya Kristus dibuat di bawah hukum. Itu artinya Kristus itu dijadikan sama seperti orang berdosa, dia menanggung dosa-dosa kita, dia harus dihukum sama seperti kita yang harusnya dihukum, dia menderita ya, dan kita sudah pelajari bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu yang kita pelajari di Yesaya 58, yaitu di Yesaya 58, yaitu dalam kehidupannya itu dia sudah biasa menderita dan tidak ada orang yang mau menginginkan dia seperti itu. Dan itu semua Tuhan jadikan atau dia membuat Yesus seperti itu, dan yang Yesus yang tidak berdosa sama sekali dijadikan berdosa. Nah, itulah sebabnya kenapa kenapa Bapa menjadikan Yesus dibuat di bawah dosa? Ya, untuk pelajaran kita pada saat ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman ya. Dan pelajarannya waktu saya pelajari ini sangat panjang dan lebar, tetapi sangat luar biasa dan sangat indah. Dan saya sendiri pun mulai lebih mengerti ya secara garis besar, bisa melihat setiap puzzle. Kalau puzzle itu kan kita lihat, kalian mengerti ya puzzle itu seperti ada satu gambar yang lengkap, tapi gambar itu dipotong-potong atau dipisah-pisah dalam bentuk yang kecil. Terus kita sambung-sambung dia punya puzzle itu, yang gambaran-gambaran yang sudah dipotong-potong. Dan akhirnya waktu puzzle itu kita selesai bikin, kita bisa melihat, oh ternyata ini gambarnya adalah gambar sebuah pantai yang sangat indah dengan gunung-gunungnya, ada burung, ada matahari, ada pohon-pohon, seperti itu. Jadi hari demi hari buat saya sendiri Tuhan lebih membukakan atau memperlihatkan terang atau kebenaran mengenai righteousness. Dan pada saat ini saya akan mau coba kasih koneksi mengenai bagaimana Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum dan apa artinya untuk saya memperoleh kebenaran, seperti itu. Dan pelajaran ini juga saya coba pelajari dari hasil diskusi ya, Ebing sama Eric dari setiap kali Bible study. Saya coba lihat dia punya perbincangan di situ, dan saya bilang, oke, I think this is about time. Saya rasa ini adalah waktunya untuk kita coba share dari yang kita pelajari dari kutipan Ellen White. Sekarang kita nggak kasih kutipan dari Wagner atau John, saya coba kasih dari kutipan Ellen White ya, sendiri mengenai bagaimana Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum, kemudian benefitnya untuk saya itu apa. Dan kita tahu ya benefitnya untuk kita supaya kita bisa dibenarkan. Oke, jadi sekarang kita akan memasuki judul yang baru, yaitu judulnya itu adalah kebenaran. Oke, nah kita akan kasih koneksi ya yang tadi saya bilang, bagaimana Kristus dibuat di bawah hukum supaya kita manusia berdosa memperoleh atau bisa mendapatkan kebenaran. Nah, sekarang kita mempelajari setelah kita pelajari ya, setelah saya coba pelajari dan saya dapati adalah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita itu ada dua. Nah, itu yang kita mau coba pelajari sama-sama. Dan teman-teman, karena ini adalah Bible study, istilahnya jangan teman-teman menganggap saya itu sebagai leader yang tahu segala sesuatu, karena saya juga waktu kasih Bible study kita semua belajar bersama-sama. Jadi teman-teman saya mohon untuk kita bisa semua berpartisipasi. Kalau misalnya ada tambahan
ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya belum tahu, saya akan cari jawabannya. Atau mungkin teman-teman yang lain tahu jawabannya, silakan kita share bersama-sama ya, karena ini Bible study. Oke, jadi kita akan mulai, kita punya pelajaran yang berjudul righteousness, atau bahasa Indonesia kebenaran. Dan kita bagi righteousness ini atau kebenarannya ini, kita akan pelajari satu righteousness yang di bagian pertama adalah justification atau dibenarkan, dan kedua righteousness yaitu sanctification atau dikuduskan. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini terus terang saya sudah bisa lihat pelajaran-pelajaran yang dibawakan oleh Wagner dengan Jones, tetapi kemudian waktu kita coba membaca tulisan-tulisan Ellen White, sudah semakin jelas. Yang dulunya waktu saya baca kutipan Ellen White, saya belum terlalu mengerti, tapi setelah mempelajari pekabaran malaikat ketiga dari sumber aslinya Wagner dengan Jones, baru saya mulai bisa lebih mengerti ya, lebih dalam dan lebih mengerti apa yang Tuhan mau saya ketahui tentang righteousness. Oke, dan mudah-mudahan berkat yang saya dapati bisa teman-teman juga bisa mendapatkan dan kita sama-sama belajar. Oke, jadi kita masih mau koneksi dulu dengan pelajaran yang kita pelajari sebelumnya ya. Oke, jadi pelajaran sebelumnya ini kita belajar mengenai Kristus dibuat di bawah hukum. Nah, saya mulai dengan ayatnya, kemudian saya kasih keterangan di bawah ya mengenai kebenaran yang akan kita pelajari atau righteousness. Oke, ayatnya itu ini saya sudah share kepada teman-teman, tapi saya mau ulang kenapa untuk bisa lihat dia punya koneksi. Oke, jadi di sini kita dimulai dengan Galatia 4 ayat 4, yaitu dibilang di sini pada waktu genap waktunya Tuhan mengirimkan anaknya, dibuat atau dilahirkan dari seorang perempuan, made under the law, dijadikan di bawah hukum. Nah, ini saya nggak perlu ulang lagi karena kita sudah belajar 2 minggu berturut-turut. Oke, kenapa Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum, atau kenapa Tuhan Yesus dijadikan berdosa, atau kenapa Tuhan Yesus dijadikan dia itu harus menanggung kutuk kita yang harusnya kita berdosa, kita yang kena kutuk. Kenapa Tuhan Yesus yang di depan situ? Kenapa Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum? Jawabannya adalah ayat 5, adalah untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum, supaya kita semua bisa menerima pengangkatan anak ya, atau adopsi. Nah, kemarin waktu kita belajar Bible study di buku Kabar Kesukaan yang sudah dibawakan oleh Brother Ebing, kita sudah melihat ya bagaimana kita itu diangkat menjadi anak atau diadopsi. Jadi Tuhan Yesus waktu dia dibuat di bawah hukum, itu adalah untuk menebus kita semua manusia, karena manusia itu semua kondisi kita sudah berada di bawah hukum, dan kita pelajari orang yang berada di bawah hukum itu adalah orang-orang yang melanggar akan hukum Taurat. Dan hasil dari pelanggaran akan hukum Taurat dari Roma 6 itu ya, kita sudah pelajari bahwa manusia itu harus mati. Manusia itu harus menderita, manusia itu harus kena kutuk. Jadi Tuhan Yesus dibuat dalam kondisi yang sama, yaitu dia kena kutuk, dia harus mati, dia harus di cut off, dia harus menderita. Itu semua kondisi yang saya harus alami, tapi Yesus dibuat dalam kondisi itu supaya dia menebus kita. Kenapa? Supaya kita bisa diadopsi, teman-teman. Karena kita ini dulu kita kan the sons of God, iya kan? Tetapi waktu kita manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita sudah menjadi the sons of Satan ya, anak-anak dari setan, karena kita memiliki pikiran setan itu sendiri, kita menerima setan atau orang tua kita. Oh, no, of course saya ya, setiap kali saya berdosa saya memilih setan daripada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus dibuat dalam kondisi seperti itu supaya dia bisa menebus kita. Oke, dan kita bisa diangkat menjadi anak-anaknya kembali, diadopsi. Dan apapun hak
atau apapun warisan yang Tuhan Yesus akan terima, itu juga kita akan terima sebagai anak-anak Tuhan. Oke, jadi luar biasa Tuhan Yesus punya penebusan, tapi itu semua dia lakukan itu, Yesus lakukan itu, dia harus menderita ya teman-teman, dari sejak dia lahir sampai dia mati di kayu salib. Kita lihat puncak penderitaan Tuhan Yesus. Kemudian di Galati 3 ayat 13 dibilang di situ bahwa Kristus telah menebus kita. Ini kan di Galati 4 ayat 5, dia menebus kita yang berada di bawah hukum. Yaitu orang yang di bawah hukum itu, mereka kan dikutuk oleh hukum itu sendiri. Karena hukum itu bilang kalau setiap orang yang melanggar dia itu harus kena kutuk atau dia itu harus mati. Jadi Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk hukum, being made a curse. Dia dijadikan kutuk untuk kita. Jadi orang melihat, oh dia itu dikutuk, Tuhan itu murka sama dia, seperti itu. Tetapi ternyata yang Yesus miliki itu, atau orang lihat ia dicambuk, dihina, mereka pikir dia itu kena murka dari Tuhan. Ternyata dia ambil itu, dia dibuat menjadi seperti itu ya teman-teman. Dosa-dosa manusia ditimpakan kepada dia. Oke? Dan dia menebus kita dari kutukan hukum itu sendiri. Dia dijadikan kutuk untuk kita karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung di kayu salib. Jadi pada waktu Yesus tergantung di kayu salib itu adalah puncak di mana dia mengambil akan kutuk kita, yaitu kutuk orang yang sudah berada di bawah hukum, yaitu orang yang harus mati. Disitulah Tuhan Yesus terkutuk ya. Tuhan Yesus dikutuk untuk mengambil kutuk kita yang harusnya saya tanggung. Seperti itu. Nah, dan ini adalah kunci dari semua. Kenapa Tuhan Yesus harus dibuat di bawah, di made under the law. Kita tahu ya, dia menebus kita, dia mengambil kutuk kita. Tapi ada satu poin yang penting yang saya mau bagikan, dan saya sudah bagikan waktu lalu, tapi sekarang kita akan belajar secara detail ya. Kenapa sih waktu Yesus dibuat di bawah hukum itu, yaitu dia dijadikan dia dijadikan berdosa. Oke, dia yang tidak tahu dosa, dia dijadikan, he was made. Nah, ini jawabannya ya teman-teman, yang kita akan pelajari dengan detail pada saat ini adalah di 2 Korintus 5 ayat 21. Oke, 2 Korintus 5 ayat 21. Ini dia. Karena dia atau Bapa telah membuat dia Yesus, ini ya, God telah membuat him Jesus to be sin for us, untuk menjadi dosa untuk saya. Jadi who knew no sin. Jadi Yesus yang tidak tahu berdosa, dia tidak pernah berdosa, dia nggak tahu apa itu dosa, dia dibuat menjadi berdosa untuk saya gitu. Oke? Dia menanggung akan kutuk dosa untuk saya gitu. Nah, kenapa Yesus dibuat seperti itu ya? Dan kalau kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 21, ini sama dengan bahasa yang pertama, Yesus itu, he was made under the law. Dia dibuat di bawah hukum. Under the law adalah orang yang melanggar hukum. Yesus dibuat seperti itu untuk dia menebus kita yang berada dalam kondisi seperti itu. Dan kita lihat kenapa Yesus dibuat menjadi berdosa yang dia tidak tahu dosa. Ini ya jawabannya teman-teman yang akan kita pelajari pada saat ini. Yaitu supaya kita dibuat benar oleh Bapa di dalam dia. Jadi kalau setiap kalian atau teman-teman baca bahasa Inggris ya, be made atau mana tadi? Made itu dibuat. Dibuat itu adalah seperti ini ya. Saya nggak begitu, tapi saya dibuat seperti itu. Atau Yesus tidak berdosa, tapi Yesus dibuat berdosa. Seperti itu. Yesus tidak kena kutuk, tapi Yesus dibuat untuk kena kutuk. Supaya kenapa? Saya yang berdosa,
Oke, saya yang terkutuk, tapi Yesus menebus saya dan dia membuat, oke, he might be made. Dia buat saya itu menjadi benar seperti itu, teman-teman. Jadi kita lihat ada dua transaksi yang mana Yesus ini righteous, oke? Dia menurut hukum Tuhan sepanjang hidupnya. Dia itu benar. Saya sinner, saya ini orang berdosa. Saya melanggar hukum. Yesus tidak melanggar hukum, saya melanggar hukum. To be made adalah Yesus yang tidak berdosa, tidak pernah melanggar hukum. Dia dibuat menjadi pelanggar hukum. Jadi kondisi saya itu sama seperti kondisi dia. Dia dibuat seperti itu. Untuk apa? Saya yang orang berdosa di sebelah kiri, saya bisa dibuat benar. Jadi kehidupan Yesus yang benar itu diberikan kepada saya sampai kita berdiri di hadapan hukum. Hukum lihat, kamu itu menurut hukum ya 100% lagi sepanjang hidup. Bukan karena pekerjaan saya, bukan karena usaha-usaha saya menurut hukum Taurat, tetapi saya dibuat. Saya dijadikan benar. Seperti itu. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus itu dibuat under the law. Oke? Dia dibuat jadi dosa, dia menanggung kutuk saya, supaya saya yang berdosa bisa dibuat. Saya dibenarkan, saya menerima kebenaran Tuhan di dalam Yesus. Seperti itu. Oke? Jadi itu adalah kita punya review yang kita bahas mengenai Yesus dibuat di bawah hukum. Dan jawabannya itu adalah kenapa Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum atau dia yang tidak berdosa, dia dijadikan berdosa untuk kita, yaitu supaya saya bisa dibuat benar oleh Tuhan di dalam Yesus. Oke, nah dari pelajaran ini kita harus melihat teman-teman. Dan nanti kita akan baca kutipan-kutipan dari Ellen White yang kita akan pelajari bersama-sama. Waktu Tuhan Yesus membuat kita benar, yang kita ini berdosa, terus Tuhan dijadikan benar. Oke, tunggu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi pada saat ini saya akan mau share kepada teman-teman, pada waktu Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi dia dibuat berdosa supaya kita dijadikan benar. Teman-teman, di dalam pekabaran malaikat ketiga, kita akan melihat ya secara jelas, secara jelas dan tidak ada yang Tuhan sembunyikan untuk kita supaya bisa benar-benar mengerti akan kebenaran oleh iman. Jadi pada saat ini kita harus benar-benar mengerti apa sih itu kebenaran, teman-teman? Apa sih yang teman-teman dan saya terima seperti itu? Kita harus bisa mengetahui secara jelas apa yang teman-teman terima dan saya terima dan bagaimana itu kita terima. Kita sudah tahu ya, kita of course kita itu dibenarkan oleh iman. Kita sudah tahu itu. Tapi kita akan bahas secara jelas supaya tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat kita dalam mempelajari pekabaran malaikat ketiga. Teman-teman, ini yang saya mau bilang. Saya mau bilang sebelum saya share. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus, sebelum mereka kecurahan Roh Kudus tanpa batas, karena pekabaran ini teman-teman, pekabaran ini Ellen White bilang dengan sendiri, pekabaran justification by faith atau righteousness by faith, ini adalah pekabaran malaikat ketiga yang dengan pasti ya, pekabaran malaikat ketiga. Dan pada waktu kita menerima akan pekabaran ini, oke, dari Wagner dengan Jones, Ellen White bilang nama dua orang ini, apa yang akan terjadi waktu kita menerima kebenaran Kristus, teman-teman, yang akan terjadi kepada umat-umat Tuhan adalah mereka akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Itulah sebabnya setelah saya mempelajari kutipan itu, saya bilang, saya harus tahu
dengan sendiri apa itu pekabaran righteousness by faith. Saya nggak mau ada orang yang mau mendikte, "Oh Joy, ini pekabaran kebenaran oleh iman ini loh." Atau saya dengar orang-orang berkhotbah, saya nggak mau. Saya mau baca dari sumber asli dengan pertolongan Tuhan dan mau mengerti apa itu pekabaran malaikat ketiga. Saya nggak mau orang kasih tahu, "Oh ini pekabaran malaikat ketiga." Udah ada kok sumber aslinya seperti itu. It doesn't matter, maksudnya nggak masalah saya orang kasih tahu, saya mau dengar juga orang kasih tahu, tetapi apapun yang orang kasih tahu sama saya harus bandingkan dengan apa sih yang Wagner dengan A.T. Jones bilang sendiri, seperti itu. Apakah cocok dengan saudara A atau saudari B, katakan atau enggak? Kalau tidak cocok, bukan itu pekabaran malaikat ketiga, I'm sorry. Seperti itu. Apapun title yang mereka miliki, kalau tidak sesuai dengan sumber aslinya, saya harus tolak. Seperti itu. Karena saya mau benar-benar mengerti pekabaran righteousness by faith. Karena bayangkan kalau pekabaran ini membuat saudara dan saya kecurahan Roh Kudus tanpa batas, apakah teman-teman mau menganggap pekabaran ini satu pekabaran yang biasa-biasa saja? Buat saya pekabaran ini akan mengakhiri sejarah dunia. Saya bisa bertanggungjawabkan jawaban saya karena apa? Dari sejarah perjalanan Gereja Masehi Advent hari ke-7, Sunday Law, Undang-Undang Hari Minggu, sudah mau dikeluarkan. Berapa kali itu terjadi, teman-teman? Yang menjadi penghambat kenapa Sunday Law atau Undang-Undang Hari Minggu tidak jadi dikeluarkan, itu karena umat-umat Tuhan menolak akan pekabaran ini. Pekabaran malaikat ketiga, seperti itu. Mereka menolak akan pekabaran yang Tuhan sudah berikan melalui Wagner dengan Jones. Itu sudah terbukti dari sejarah demi sejarah gitu. Makanya saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya bilang karena sejarah sudah membuktikan hal itu. Dan pekabaran inilah yang akan menutup sejarah dunia. Kalau teman-teman mau benar-benar mengambil bagian dalam pekabaran ini, kita harus benar-benar mengerti pekabaran ini. Jangan kita menganggap pekabaran ini adalah pekabaran yang, oh ya kalau saya tahu it's okay, saya nggak tahu it's okay. Nggak seperti itu. Apakah saya benar-benar tahu atau saya benar-benar nggak tahu? Seperti itu ya teman-teman. Dan saya lihat sebelum murid-murid Tuhan Yesus, kecurahan Roh Kudus tanpa batas, yang terjadi adalah apa? Mereka itu one mind. Satu pikiran, satu perasaan. Nggak ada lagi perbedaan dalam mereka gitu. Dan itulah syarat-syarat yang akan menjadi bagian kita juga pada waktu Tuhan akan mencurahkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Karena itu menjadi syarat dari para murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka berada di upper room sebelum mereka kecurahan Roh Kudus tanpa batas di hari Pentekost. Dan di zaman kita pada waktu umat-umat kecurahan Roh Kudus tanpa batas, Ellen White bilang 10 kali lipat ya. Apa yang terjadi di Pentekost kalau kita lihat itu akan lebih besar yang akan terjadi di zaman kita. Dan Tuhan mau umat-umatnya itu mempunyai one mind, one accord, satu pikiran, satu perasaan. Mengerti dengan benar akan pekabaran ini. Nggak ada lagi bentrokan, oh kalau saya mengertinya begini, kalau saudara A begini, saudara B begini. Nggak seperti itu teman-teman. We need to have one mind dalam pekabaran righteousness by faith. Harus benar-benar mengerti apa sih isi pekabaran oleh iman, seperti itu. Jadi untuk kita bisa mengerti, benar-benar mengerti akan pekabaran righteousness by faith, ya nggak mungkin Tuhan mau kasih pengertian tanpa kita betul-betul apa ya, dengan sungguh-sungguh mau mencari akan kebenaran itu sendiri, teman-teman. Karena dari yang saya lihat dari perjalanan Bible study kita ini sendiri, hanya di grup ini sendiri ya saya lihat, ada bentrokan-bentrokan yang terjadi dengan apa ya, dengan perbedaan pendapat. Oh saya berpikirnya seperti ini. Terus saudara B, oh enggak seperti itu. Terus akhirnya terjadi diskusi ya. Terjadi diskusi dari pelajaran righteousness by faith. Terus kemudian yang terjadi adalah saya sendiri coba untuk mempertanggungjawabkan. Oke, kamu mengertinya begini. Jadi saya coba untuk supaya kita nggak
misunderstand satu sama yang lain, saya coba kasih dalam bentuk pertanyaan atau saya bikin chart, saya tanya, "Ini yang kamu percayai yang mana? Coba ini di chart A, chart B, kutipan A, kutipan B, yang mana?" Supaya kita nggak salah mengerti satu sama yang lain, seperti itu. Dan kalau misalnya kalian percaya misalnya di chart A saya bikin, atau di chart B, atau kutipan A, kutipan B, atau statement yang kalian bilang, coba kasih kutipan Ellen White, Wagner dengan Jones, atau ayat-ayat Alkitab untuk mendukung yang kamu percayai itu, supaya kita lihat juga sendiri gitu. Nah, yang terjadi adalah pada waktu kita coba memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau mempertanggungjawabkan akan mereka punya pendapat atau pertanyaan atau apa sih yang benar-benar di pikiran kamu, coba jelaskan. Jadi pada waktu dibuat hal seperti itu, yang terjadi adalah mereka nggak mau mempertanggungjawabkan akan pertanyaan mereka, atau statement mereka, atau concern mereka. Yang terjadi adalah, "Oh, kita udah nggak same mind, saya mengundurkan diri." Seperti itu. Jadi, wow, jadi pertanyaan-pertanyaan selama ini yang disodorkan istilahnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Dan itu yang terjadi dan saya lihat berulang kali ya terjadi udah ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di grup ini. Waktu kita coba mempertanggungjawabkan, akhirnya nggak mau pertanggungjawabkan, mundur, seperti itu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah beda pendapat, seperti itu. Dia berpendapat seperti itu, kita berpendapat seperti ini, dan orang itu nggak mau mempertanggungjawabkan apa yang dia bicarakan. Tetapi teman-teman, kalau kita benar-benar ya, benar-benar sungguh-sungguh mau mencari kebenaran akan Tuhan, kita akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Kita bisa mempertanggungjawabkan semua itu karena semua itu ada dalam Alkitab, Roh Nubuat, atau pekabaran malaikat ketiga itu sendiri, teman-teman. Nggak perlu takut. Kalau kita ada buktinya dan kalau kita tahu ini adalah kebenaran yang sesungguhnya, dan saya mau untuk teman-teman yang lain juga tahu apa itu kebenaran yang sesungguhnya, seperti itu. Tapi kalau kita nggak mau mempertanggungjawabkan, coba mulai ditanya akhirnya, "Oh ya udah, nggak ada kalian beda dan" loh, pertanggungjawabkan dan apa yang kamu coba utarakan. Tapi akhirnya mengundurkan diri dan beda pendapat. Teman-teman, apakah Tuhan mau kita mempunyai roh seperti itu? Tuhan berdoa kepada Bapa, "Tuhan, jadikanlah murid-murid ya, murid-murid yang Tuhan Yesus berdoa di doa Yohanes 17, supaya mereka itu satu sama seperti saya dan engkau adalah satu," gitu. Kita harus one mind, one faith, seperti itu, benar-benar tahu dan mengerti karena ini adalah kebenaran dan kalau kita tahu Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam semua kebenaran, mungkin dalam kebenaran oleh iman, ada yang masih berpikir seperti ini, tapi itu semua bisa diluruskan, itu semua Roh Kudus akan menuntun kita, asalkan kita semua dengan rendah hati mau melihat kebenaran itu sendiri. Dan motif kita belajar adalah untuk cari kebenaran, bukan untuk ada sifat, saya lebih tahu dari si A, saya lebih tahu dari si B. Kalau saya punya pandangan nggak diterima, ya udah saya nggak mau lagi dengan kalian. Nggak seperti itu teman-teman, dan saya rasa mempelajari righteousness by faith justru menaruh saya punya kesombongan di debu tanah, seperti itu. Kalau saya punya kesombongan belum taruh di debu tanah, saya punya pendapat yang harus benar, kalau saya punya pendapat nggak benar, saya nggak mau lagi. Bukan begitu roh untuk cari kebenaran. Roh cari kebenaran kalau saya salah, puji Tuhan, Tuhan sudah ungkapkan saya salah, dan puji Tuhan, terima kasih udah kasih tahu ya saya salah seperti itu. Dan kalaupun yang saya katakan benar, puji Tuhan karena yang benar itu bukan saya, yang benar itu adalah firman Tuhan. Seperti itu. Jadi dan yang saya mau share baik kepada teman-teman ini adalah sesuatu yang adalah bagian perbincangan dari waktu kita belajar, pekabaran oleh iman secara kelompok dan saya mau coba presentasikan di sini untuk kita semua belajar bersama-sama.
Oke, belajar bersama-sama. Lihat apa yang Tuhan mau kita ketahui. Dan kalaupun yang saya bagikan masih ada yang kurang atau ada yang belum mengerti atau ada yang salah, please ya kasih tahu dan just like I said, if I know the answer kita jawab. If I don't know, kita coba semua berdoa sama-sama dan cari sama-sama, and the next meeting, pertemuan berikut, kita bisa dapat jawabannya dan share sama-sama, seperti itu. Nggak ada yang kasih Bible study, dia udah tahu semua. Atau nggak ada, "Oh kamu harus ikut apa yang saya bilang." Nggak seperti itu teman-teman. Saya sendiri tidak terlepas dari kesalahan dan kalau kalian lihat, please let me know gitu ya. Atau Brother Ebing atau siapa saja yang ambil bagian, kita semua belajar. Belajar sama-sama, oke? Jadi, pada saat ini, kita akan coba untuk mencoba menggali lebih dalam pengertian kita mengenai righteousness atau kebenaran ya, righteousness by faith. Oke, jadi kita minta maaf kita mau coba ini, kita mau cut ini terus kita taruh di atas ya. Kita taruh di atas. Oke, kita di atas karena kita mau bahas dia punya ayat-ayat dulu. Oke, jadi kita lihat di sini ya teman-teman. Kita lihat di sini, kan kita lagi belajar mengenai righteousness by faith atau justification by faith. Itu sama ya, dua kata itu sama. Oke, jadi dari ayat-ayat sendiri itu, dari ayat-ayat sendiri ini kita lihat kenapa Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum. Dia yang tidak berdosa, dia harus tahu hukum. Dia yang karena tidak berdosa tidak kena kutuk, tapi mendapat kutuk karena dia dibuat berdosa. Dia buat berdosa. Untuk apa? Untuk menebus kita yang berada di bawah hukum dan supaya kita dijadikan benar. Seperti itu ya. Nah, waktu kita belajar kita dijadikan benar dari pekabaran malaikat ketiga itu sendiri, kita lihat ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini kita hanya kasih ayat-ayatnya, teman-teman bisa baca. Di Roma 3 ayat 28, Roma 5 ayat 1, Galati 2 ayat 16, Galati 3 ayat 24. Oke. Semuanya itu kalau kalian lihat bahwa kita ini dibenarkan oleh iman atau kita dijadikan benar atau kita dibuat benar. Itu semua kita dapatkan dengan iman. Di-justify by faith ini, di-justify by faith, terus di Galati 2 ayat 16 kita tidak di-justify, kita tidak dibenarkan karena perbuatan hukum Taurat, tetapi karena imannya Yesus. Kita dibenarkan oleh imannya Yesus. Diulang-ulang. Galati 3 ayat 24. Kita dibenarkan oleh iman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi diulang-ulang dibenarkan oleh iman, dibenarkan oleh iman, dibenarkan oleh iman. Seperti itu. Dan nanti kita lihat nanti di pelajaran berikut-berikut masih dalam pelajaran ini kita akan lihat dengan iman itu seperti apa gitu. Tidak seperti iman yang orang bilang oke, ya dengan iman. Jadi jadi kita akan lihat ya iman yang benar itu seperti bagaimana sih? Oke, kita akan lihat ya nanti dia punya pelajaran. Tetapi, ini hanya ayat-ayat yang kita mau bagikan kepada teman-teman. Teman-teman sudah familiar mungkin dengan ayat-ayat ini. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba untuk membahas dengan teman-teman semua mengenai righteousness, oke? Atau mengenai kebenaran. Supaya kenapa? Supaya kita semua bisa memperoleh satu pikiran, teman-teman. Jangan sampai ada perbedaan dan sepertinya kalau ada Bible study sepertinya kayak ada argumentasi yang seperti orang mendengarnya kayak, "Ini apaan?" Gini, seperti itu. Karena masih, apa ya, jadi yang saya bilang tadi, kita belajar untuk cari kebenaran, oke? Cari kebenaran bukan untuk mempertahankan apa yang saya tahu. Kalau saya salah, kita harus benar-benar, oke, saya salah dan puji Tuhan kalau kesalahan itu dinyatakan. Oke, jadi sekali lagi mari kita belajar bersama-sama mengenai kebenaran, supaya kita benar-benar mengetahui apa itu kebenaran, apa itu righteousness. We have to know for sure gitu. Harus tahu dengan pasti teman-teman.
Jangan kita mengira-ngira, jangan mau, oh ini kayaknya kebenaran seperti, no, harus tahu dan harus bisa mempertanggungjawabkan, harus tahu secara ini di otak ini, intelek kita harus benar-benar tahu. Karena apa yang di dalam pikiran saya itu yang akan dimanifestasikan dalam saya punya perbuatan. Kalau saya pikir yang salah, ya hasil yang akan keluar dari pikiran itu, perbuatan itu akan salah, teman-teman. Jadi ini harus benar-benar mendapat pengertian yang baik dan benar mengenai righteousness. Oke? Jadi waktu saya pelajari, ada dua ya. Ada dua righteousness, oke? Ada dua hal mengenai kebenaran yang saya dan teman-teman itu harus tahu. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Oke, kita mulai ya teman-teman. Dan please correct me, please stop me, atau apapun. Saya nanti akan buka ruang tanya jawab, tapi kalau ada yang teman-teman mau tambahkan atau mau bertanya, silakan ya. Tapi mohon bertanya sesuai dengan yang kita pelajari, oke? Kalau ada hal-hal yang lain yang tidak sesuai, bisa ditanyakan secara langsung atau mungkin sesudah Bible study atau seperti itu ya. Tapi kita fokus dengan apa yang kita pelajari. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, kita mulai. Jadi ada dua yang saya mau share kepada teman-teman pada saat ini. Adalah satu, kita mulai ya belajar dengan kebenaran, oke? Kebenaran atau righteousness, saya coba bandingkan ya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia supaya lebih enak. Dia bilang, the righteousness atau kebenaran yang dengannya kita dibenarkan, oke? Jadi ada kebenaran yang kita dibenarkan, kalau bahasa Inggris di-justify, oke? Kebenaran atau righteousness yang dengannya kita di-justify atau saya dibenarkan adalah kebenaran yang diperhitungkan, titik. Atau bahasa Inggris di-imputed. Oke? Sekali lagi, ulang ya teman-teman. Kebenaran yang dengan saya, jadi Tuhan membenarkan saya atau saya di-justify. Itu adalah kebenaran yang diperhitungkan atau di-imputed. Oke? Itu yang pertama. Terus yang kedua, oke? Kebenaran yang dengannya kita dikuduskan, oke? Adalah kebenaran yang diberikan atau di-imparted. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman yang ikut. Siapa di sini yang sudah mengerti mengenai kebenaran yang satu di-impute, satu di-impart? Apakah teman-teman sudah mempelajari secara detail atau sudah mengertilah apa itu impute dengan impart? Seperti itu. Apakah teman-teman sudah belajar atau sudah tahu apa artinya di-impute atau di-impart atau diperhitungkan dan diberikan? Ada kira-kira? Sister Wasti, kalau Brother Ebing dia udah tahu. Sister Wasti, Lali, Sister Wira, teman-teman, ada Sister Kristi, ada Pak Pendeta Jackie. Apakah kalian sudah waktu belajar kebenaran oleh iman atau mungkin di pelajaran di masa lampau, apakah sudah pernah belajar dengan detail apakah apa itu kebenaran yang di-impute, diperhitungkan dan diberikan atau di-impart? Ada teman-teman mau jawab? Nggak apa-apa, kita Bible study, nggak apa-apa. Go ahead. Gimana, sis? Belum terlalu paham secara jelas, Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi, teman-teman, buat saya sendiri pun, sebelum saya mempelajari pelajaran ini dengan saya mau bilang dengan detail, tapi detailnya itu adalah saya coba pelajari benar-benar apa sih ini artinya. Saya sebenarnya belum mengerti ya, belum terlalu mengerti, tapi pas dipelajari dengan detail, oh ini, tapi pelajaran ini yang saya mau share kepada teman-teman yang Ellen White pagi,
Kita semua sudah dapat prinsip-prinsipnya dari pekabaran A.T. Jones dengan Wagner. Udah tahu prinsipnya itu, teman-teman. Udah tahu, udah tahu lah. Jadi waktu belajar dari Ellen White punya kutipan, saya bilang, oh ini yang maksudnya yang misalnya A.T. Jones bilang ini atau Wagner, oh ini yang di-impute. Oh ternyata ini yang di-impart, seperti itu. Jadi kalau kita bikin bagan, di atas itu kita tulis righteousness atau kebenaran. Itu terbagi dua, teman-teman. Satu kebenaran yang namanya di-impute, oke? Satu righteousness-nya itu di-impart. Ada dua, teman-teman. Ingat ya, dua hal. Kalau kita berbicara mengenai righteousness, kita harus tahu kedua-dua ini. Dan waktu teman-teman mengerti dua-dua ini, setiap kali baca kutipan Ellen White, kalian akan bisa bilang, oh ini di-impute, oh ini di-impart. Kalau bahasa Indonesia, impute, oh ini diperhitungkan. Oh kalau ini diberikan, diperhitungkan, dan diberikan. Itu kebenaran, teman-teman. Jangan sampai, jangan sampai kita hanya mempelajari kebenaran hanya sebagian-sebagian. Jangan sampai kita mempelajari kebenaran adalah, oh kebenaran itu hanya di-impute. Yang kebenaran di-impart kita nggak tahu, teman-teman. Seperti itu. Ataupun kita nggak mau terima di-impart. Nah mungkin kalian bilang, ini maksudnya apa? Nanti waktu kita belajar kalian akan bisa mengerti. Dua hal ini kita harus tahu secara apa ya? Saya mau bilang intelek. Karena nanti kalau kita perbuatan kita itu tergantung dari apa yang saya pelajari. Kalau saya pelajarinya salah, ya saya akan bikin salah. Tapi kalau saya tahu ini yang benar, itu akan keluar dengan benar. Seperti itu. Jadi, teman-teman, sekali lagi, kebenaran itu ada dua. Satu di-impute, satu di-impart. Waktu kita dibenarkan atau di-justify, itu adalah impute. Waktu saya di-sanctify atau dikuduskan, itu di-impart. Oke? Oke. Nanti coba kita minggu depan kita bikin dia punya chart ya, supaya teman-teman bisa lihat. Sekarang kita baca dulu, next week kita bikin chart. Kemudian, lanjut. Yang pertama, ini yang pertama. Apa sih yang pertama? Itu yang di-impute, atau waktu saya di-justify, dibenarkan. Yang pertama itu waktu saya dibenarkan atau di-justify, dan itu adalah kebenaran yang di-impute. Ellen White bilang, yang pertama itu adalah hak atau saya punya kesempatan kita ke surga. Jadi misalnya, nanti kita baca secara detail apa itu impute dengan impart. Waktu saya dibenarkan oleh Tuhan, ini ya, saya mempunyai hak atau kita ada kesempatan lagi kita untuk ke surga. Nah, yang kedua atau righteousness di-impart atau diberikan adalah kita punya kesesuaian kita dengan surga. Aduh. Jadi, coba ya, bikin lagi. Oke. Coba kita draw di kita punya pikiran. Righteousness atau kebenaran. Ada dua. Satu impute, diperhitungkan. Satu impart, diberikan. Di bawah impute atau diperhitungkan, itu adalah hak atau kita mempunyai kesempatan waktu saya diberikan righteousness-nya Tuhan, saya di-justify, saya itu mempunyai kesempatan untuk ke surga. Atau ada saya punya hak untuk bisa masuk ke surga. Tetapi righteousness yang kedua itu, yang kebenaran Tuhan berikan kepada kita waktu righteousness-nya di-impart, itu adalah kedua adalah kesesuaian kita dengan surga. Saya itu fit for heaven. Saya cocok tinggal di surga. Seperti itu. Saya dengan surga itu sudah bersesuaian. Oke? Dan nanti kita akan belajar dengan detail, teman-teman. Jadi yang Tuhan tuntut kepada kita ini, bukan tuntut,
yang harus ada di kita, yang harus ada di kita masing-masing, untuk saya mempunyai berkesempatan masuk surga, dan saya harus bersesuaian dengan surga, saya itu harus ada righteousness-nya di-impute atau diperhitungkan, dan saya harus ada righteousness impart, atau saya dikuduskan. Satu, saya dibenarkan, itu saya punya hak atau kesempatan bisa masuk surga. Kedua, saya dikuduskan, itu righteousness-nya diimpart, diberikan, itu adalah saya punya kesesuaian dengan surga. Saya sudah cocok di surga. Seperti itu. Jadi ini adalah dua hal yang teman-teman harus tahu. Dan kalau kita mengerti dua hal ini, teman-teman, saya mempunyai suatu pengharapan yang besar, dan saya bisa lihat kalau kita benar-benar mengerti dua hal ini, kita nggak akan ada lagi perbedaan dalam righteousness by faith. Kita nggak ada lagi perbedaan. Karena kalau kalian tahu ini secara dasar, setiap kali kita baca Wagner dengan Jones, teman-teman bisa tahu dan mengerti, oh, yang lagi dibicarakan ini adalah righteousness impute. Oh, yang lagi dibicarakan ini adalah righteousness diimpart. Seperti itu. Oh, kalau ini lagi dibicarakan waktu saya dibenarkan atau dijustify. Oh, kalau ini bicarakan waktu saya dikuduskan atau disanctify. Kita akan bisa lihat dengan kutipan Ellen White ini bahwa yang mana sih yang di-impute dan mana sih yang di-impart, seperti itu. Dan kalau di-impute, saya punya kesempatan masuk surga. Saya ada hak lagi untuk masuk surga. Kalau righteousness di-impart, saya dikuduskan, saya sudah bersesuaian dengan karakter saya dengan surga, seperti itu. Dan dua-dua itu saya harus ada di dalam diri kita. Nggak bisa hanya satu. Seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita mengerti ini, teman-teman, righteousness by faith, pekabaran righteousness by faith akan sangat indah, dan kalian akan lihat Tuhan Yesus yang selalu ditinggikan, baik di-impute dan baik di-impart. Semua pekerjaan Tuhan Yesus. Kalau kita belajar righteousness by faith tanpa Tuhan Yesus ditinggikan, saya nggak tahu itu pelajaran righteousness by faith dari mana, teman-teman. Saya nggak tahu. Tapi pekabaran yang Tuhan berikan, semua meninggikan akan Tuhan Yesus. Semua pekerjaannya Tuhan Yesus. Baik di-impute, baik di-impart. Oke? Dan nanti kita akan belajar itu secara detail ya, teman-teman. Secara detail. Dan kalau kalian ada tambahan, kutipan-kutipan yang lain, please silakan kasih masuk. Kita belajar sama-sama. Oke? Dan teman-teman, kita lihat apa sih yang Ellen White bilang mengenai pengertian antara impute dengan impart. Kalian lihat ya, Ellen White bilang, di sini dia bilang, banyak yang melakukan kesalahan dengan mencoba untuk mendefinisikan dengan terperinci poin-poin penting perbedaan antara pembenaran dan pengudusan. Nah, ini teman-teman, saya mau bilang. Waktu Ellen White bilang banyak melakukan kesalahan, saya bisa lihat banyak orang yang salah. Itulah sebabnya karena banyak yang salah, yang terjadi adalah apa? Ya beda pendapat. Seperti itu, ini salah. Salah, dan akhirnya ada orang yang mau coba, oke, ini saya nggak setuju misalnya ya dengan seperti itu. Akhirnya mencoba mempertahankan yang dia tahu. Teman-teman, banyak yang lakukan kesalahan. Ellen White sudah bilang mereka coba definisi secara terperinci apa itu pembenaran atau dijustify, dan apa itu sanctification. Tapi teman-teman, kalau kita belajar ya dengan roh kerendahan hati, kita lihat semua secara garis besar, kita akan lihat, aduh betapa indahnya, dan nggak ada saling bentrokan satu sama yang lain. Malah semuanya itu saling mengisi setiap pasal-pasal yang kosong, itu dia isi, dan ternyata, aduh, ternyata di pasal ini ada gambar burung, eagle misalnya. Oh, ada bunga rose misalnya. Aduh, indah sekali ini gambar. Iya betul, indah teman-teman, sangat indah. Jadi Tuhan mau kita lihat, oke,
Apa sih dari kesalahan orang yang coba mendefinisikan dengan terperinci perbedaan antara pembenaran dan pengudusan. Coba lihat ya, Ellen White bilang banyak yang melakukan kesalahan. Kemudian kita lanjut ke dalam definisi kedua istilah ini yaitu justification and sanctification atau pembenaran dan pengudusan. Mereka sering membawa ide dan spekulasi mereka sendiri. Ini yang bahaya teman-teman, oke? Ini yang bahaya. Coba kita garis underline bold terus pakai merah. Ini yang bahaya teman-teman. Jadi kenapa ada perbedaan pendapat dalam pekabaran pembenaran oleh iman? Karena orang membawa ide dan spekulasi mereka sendiri. Oh, righteousness by faith-nya seperti ini. Oh, righteousness by faith-nya seperti ini. Jangan bawa saya punya ide atau saya punya spekulasi sendiri. Terus Ellen White bilang, mengapa mencoba untuk lebih terperinci dari yang sudah diberikan oleh inspirasi atau tulisan roh nubuat mengenai pertanyaan penting tentang pembenaran oleh iman? Jadi istilahnya, oke, Ellen White, baik Ellen White, Alkitab, atau penulis yang Ellen White kasih kepada kita, Righteousness by Faith, pekabaran malaikat ketiga dari A.T. Jones dengan Wagner, mereka itu mempunyai sumber yang benar mengenai Righteousness by Faith. Tapi dia bilang, kenapa kita mau coba secara terperinci dari yang sudah diberikan oleh inspirasi? Jadi Ellen White sudah tulis, ini loh justification by faith, ini loh di righteousness-nya di-impart, ini loh righteousness-nya di-impute, diperhitungkan, ini loh righteousness-nya di-impart atau diberikan, ini loh justification, ini loh sanctification. Dan dia udah kasih secara jelas. Nah, kenapa kita mau coba bahwa saya punya ide, saya punya spekulasi, atau mulai secara terperinci tapi sesuai dengan ide dan spekulasi mereka sendiri. Itulah sebabnya banyak Ellen White bilang. Teman-teman, ini kata many, ini banyak loh. Kalau bahasa Inggris, kalau sedikit itu few, sedikit. Ini banyak, berarti teman-teman, kalau Ellen White bilang banyak, berarti banyak kita yang nggak mengerti apa itu righteousness-nya di-impute, apa itu righteousness-nya di-impart, apa itu justification, apa itu sanctification. Kenapa? Mereka coba bawa, mereka punya ide sendiri yang mereka mungkin sudah belajar dari orang lain kah, atau dari gospel yang lain yang mereka terima, kemudian mencoba bawa dalam pekabaran malaikat ketiga itu sendiri dan mencoba mau kasih terangkan secara detail-detail. Tetapi yang mereka bawa ide dan spekulasi mereka sendiri. Ellen White bilang, kenapa kalian harus bawa itu ide spekulasi kalian secara terinci, tetapi yang benar itu sudah ada ditulis oleh inspirasi tentang pertanyaan penting. Kalian lihat, the vital question. Ini pertanyaan penting righteousness by faith, ini pertanyaan yang kenapa penting teman-teman? Kenapa ini pelajaran yang sangat penting? Sampai ada kutipan yang Ellen White bilang, setiap pelajaran, every lecture, kita sudah pernah share kutipannya, yang tidak menjawab bagaimana untuk saya diselamatkan dan menerima righteousness of Christ, harus di-cut off dari kita punya pembelajaran. Harus disingkirkan. Sebegitu pentingnya pelajaran ini sampai Ellen White bilang kalau kalian belajar sesuatu yang tidak menjawab setiap pertanyaan bagaimana saya bisa diselamatkan dan bagaimana saya bisa mendapatkan kebenaran oleh iman atau kebenaran Yesus oleh iman, semua course itu, pelajaran-pelajaran itu harus di-cut off. Berarti Ellen White benar-benar mau kita mengerti mengenai apa itu righteousness by faith. Karena ini pekabaran ini yang akan bisa menjawab pertanyaan bagaimana seseorang bisa diselamatkan. Seseorang bisa diselamatkan, teman-teman,
hanya dengan mendapatkan satu righteousness impute, satu righteousness impart. Satu di-justify, satu di-sanctify. Nggak ada orang yang selamat kecuali, oke saya bilang ya, kecuali the thief on the cross atau pencuri di kayu salib, yang dia tidak ada kesempatan lagi. Nanti kita lihat ya teman-teman. Makanya saya bilang kalau kita mengerti righteousness di-impute dengan righteousness di-impart, kalian bisa taruh Bible cerita-cerita Alkitab dan kalian bisa lihat, oh ini orang dia lagi mendapatkan righteousness-nya di-impute. Oh ini orang righteousness-nya impart. Dan nanti kita lihat teman-teman, the thief on the cross, dia itu di-impute, dia punya righteousness. Oke? Kalian akan bisa mengerti waktu kita akan belajar bersama-sama. Jadi, jangan coba kasih lebih terperinci dari apa yang sudah dikasih oleh inspirasi, oleh firman Tuhan, tentang righteousness by faith. Dan nanti inspirasi atau Ellen White akan memberikan kepada kita dengan jelas apa itu righteousness-nya di-impute, apa itu righteousness-nya di-impart. Kalau righteousness-nya di-impute itu justify atau dibenarkan, righteousness-nya di-impart itu di-sanctify, dikuduskan. Kita akan belajar yaitu teman-teman, supaya kita semua mempunyai sekali lagi satu pengertian yang benar mengenai righteousness by faith. Seperti itu, oke? Mari kita lanjut ya teman-teman, kita lihat dia punya kutipan. Baru kita kasih teman-teman, oke. Kita baca kutipan di sini, baru nanti teman-teman silakan kasih tanggapan atau pertanyaan. Oke, kita lanjut di sini. Oke, yang penting kita sudah dapat satu di-impute ada dua righteousness, dua kebenaran. Satu di-impute, manusia dibenarkan atau di-justify. Satu di-impart, manusia itu dikuduskan. Oke, sampai situ dulu. Kita lanjut ya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita lagi mau belajar, mengenai righteousness ya. Oke, kita baca di sini. Pekerjaan pengantara Kristus dimulai dengan dimulainya rasa bersalah dan penderitaan serta kesengsaraan manusia segera setelah manusia menjadi pelanggar. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus menjadi apa? Perantara. Kapan sih Tuhan Yesus mulai menjadi perantara kepada kita orang yang bersalah? Yaitu segera setelah manusia menjadi pelanggar. The mediatorial work of Christ. Dimulai. Oke, terus dia bilang, hukum tidak dihapuskan untuk menyelamatkan manusia dan menyatukannya dengan Tuhan. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dia melanggar hukum. Hukum tidak dihapuskan untuk menyelamatkan manusia. Jadi teman-teman, dalam pun mempelajari pekabaran malaikat ketiga, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terbabit dengan orang-orang yang kita membawa pekabaran malaikat ketiga, A.T. Jones dengan Wagner. Terus akhirnya mereka bilang kita nggak perlu lagi hukum. Tidak teman-teman, ini hukum akan selalu ditinggikan, oke teman-teman? Hukum dengan gospel tidak bisa dipisahkan. Mereka harus jalan bersama-sama. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, hukum nggak dihapuskan untuk menyelamatkan kita manusia dan kemudian menyatukannya kita dengan Tuhan. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Tuhan terputus, tetapi sesudah manusia melanggar, Tuhan Yesus langsung jadi perantara. Atau manusia dengan Tuhan disatukan kembali. Oke, oleh Yesus. Oke, lanjut ya. Tetapi Kristus menjalankan pekerjaan penjamin dan pembebasnya dengan menjadi dosa bagi manusia. Ini dia. Ini waktu saya baca ini langsung teringat Yesus di made under the law. Oke, yang kita sudah belajar ya. Yesus menjadi dosa bagi manusia, supaya dia bisa dia bilang? Supaya dia bisa
menjalankan pekerjaannya sebagai penjamin dan pembebas kita. Oke? Manusia agar manusia bisa menjadi atau pantas akan kebenaran Allah di dalam dan melalui Dia yang satu dengan Bapa. Ini adalah kata-kata dari 2 Korintus 5 ayat 21. Oke, ini tadi yang kita sudah bahas. Yang mana tadi? 2 Korintus 5 ayat 21. Ini dia. Jadi, kenapa Tuhan Yesus, mana itu ya? Oke, kenapa Tuhan Yesus dibuat menjadi di bawah hukum? Supaya kita manusia menjadi atau become, oke, become, menjadi atau pantas. Bisa mendapatkan apa? Pantas untuk saya mendapatkan righteousness of God. Kebenaran Tuhan, teman-teman. Di dalam dan melalui Yesus yang satu dengan Bapa. Seperti itu. Oke? Terus lanjut ya. Orang-orang berdosa dapat dibenarkan oleh Tuhan hanya ketika Dia mengampuni dosa-dosa mereka, mengampuni hukuman yang pantas mereka terima, dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka sungguh-sungguh benar dan tidak berdosa, menerima mereka ke dalam kemurahan ilahi, dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka benar. Oke? Kita perhatikan ya ini kutipan ini. Jadi teman-teman, tadi kan kita bahas ya, ada dua righteousness, satu di-impute, satu di-impart. Nah, ini kita coba tulis di sini, ini the righteousness, ini yang kita lagi mau baca kepada teman-teman. Ini adalah the righteousness impute. Oke? Yang saya lagi baca kepada teman-teman, saya tadi belum sempat tulis judulnya. Ini the righteousness impute. Oke? Jadi, kita ulang. Pada waktu manusia bersalah, jatuh dalam dosa, disitulah Tuhan menjadi memulai pekerjaannya sebagai perantara, oke? Karena hukum tidak bisa dihapuskan, jadi Tuhan menjadi perantara untuk menyatukan kita dengan Tuhan. Oke, seperti itu. Dan Tuhan Yesus dibuat menjadi dosa supaya kita bisa mendapat apa? Kebenaran Tuhan melalui Yesus. Nah, kemudian ini ya teman-teman, perhatikan. Sekarang kita lagi belajar righteousness impute. Kemudian orang-orang yang berdosa dapat dibenarkan oleh Tuhan ini. Hanya only waktu saya dibenarkan oleh Tuhan, ini ya persyaratan saya dibenarkan, hanya ketika Dia mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi di dalam saya untuk mendapatkan kebenaran, oke, saya itu Tuhan itu harus mengampuni dosa-dosa kita. Oke, seperti itu. Dan kemudian sesudah Tuhan mengampuni dosa kita, mengampuni hukuman yang pantas mereka terima, dan kita tahu hukuman yang pantas kita terima itu adalah kematian. Oke, Dia ampuni, Dia mengampuni kita dari hukuman yang kita pantas terima. Dan kemudian yang terjadi adalah Tuhan itu memperlakukan mereka seolah-olah mereka sungguh-sungguh benar dan tidak berdosa. Bayangkan teman-teman, waktu Tuhan mengampuni saya, hukum melihat, wow, kamu ini sungguh-sungguh benar. Kamu ini tidak berdosa. Dari kamu lahir sampai sekarang ini, oke, hukum lihat tidak ada satu pelanggaran yang kamu buat. Seperti itu ya. Kemudian dan yang terjadi adalah mereka seolah-olah mereka sungguh-sungguh benar dan tidak berdosa, kemudian menerima mereka ke dalam kemurahan ilahi dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka benar. Oke? Jadi Tuhan memperlakukan kita seolah-olah kita benar, dan kebenaran itu ternyata adalah siapa? Kebenaran Tuhan Yesus ya, kita tahu. Oke? Terus waktu Ellen White bilang, oke, waktu Ellen White bilang, waktu Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, terus kemudian Tuhan mengampuni hukuman yang kita pantas terima,
Kemudian Tuhan memperlakukan kita seolah-olah kita betul-betul benar atau kita itu betul-betul righteous, oke? Dan kita itu tidak berdosa atau not sin, saya tidak berdosa. Dan kemudian Tuhan menerima kita dalam kemurahan ilahi dan kita diperlakukan seolah-olah kita itu adalah orang benar. Perhatikan kata-kata yang merah ini teman-teman, yang saya kasih merah. Mereka sendiri, oke, mereka dibenarkan sendiri, they are justified alone, mereka dibenarkan, sorry ya, mereka dibenarkan sendiri melalui kebenaran Kristus yang diperhitungkan. Oke? Kalau bahasa Inggris, they are justified alone through the imputed righteousness of Christ. Seperti itu. Kemudian kita baca terus, nanti kita terangkan. Bapa menerima putra, anak, dan melalui korban pendamaian putranya menerima pendosa. Jadi teman-teman, kita lihat di sini ya. Kita lihat, waktu kita dibenarkan, kalau waktu kita dibenarkan, he justify alone, kita betul-betul dibenarkan melalui kebenaran Kristus diperhitungkan atau diimpute adalah waktu kita, oke, meminta pengampunan dosa dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni hukuman yang harusnya pantas kita terima, dan kemudian waktu Tuhan mengampuni kita, oke, dari dosa yang saya lakukan itu, Tuhan melihat kita itu adalah apa? Orang yang benar, oke, seolah-olah mereka itu, Tuhan memperlakukan mereka itu seolah-olah mereka itu really just. Bahasa Inggrisnya itu, they were really just. Really just itu, kalau di sini ya, kalau Ellen White tulis, bukan hanya bilang begini, and treats them as though they were just, tapi enggak, treat them as though they were really just. Yaitu mereka betul-betul orang yang benar gitu loh. Apa artinya? Ini adalah betul-betul mereka ini orang-orang yang tidak berdosa gitu. Begitulah Tuhan mengampuni kita teman-teman. Dia tidak mengingat akan dosa kita. Dia lihat atau memperlakukan kita bahwa kita itu adalah seperti seolah-olah, oke, kita ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh benar, orang-orang yang tidak berdosa. Kemudian Tuhan menerima kita dan memperlakukan kita seolah-olah kita itu orang-orang benar, teman-teman. Dan waktu transaksi itu terjadi, teman-teman, Tuhan mengambil dosa kita, oke? Itu Tuhan bisa lakukan karena dia dibuat di bawah hukum, under the law. Tuhan ambil saya punya dosa, saya punya kutuk. Kemudian Tuhan memberikan kepada kita dia punya kebenaran. Waktu transaksi itu terjadi, oke, saya minta ampun, Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan melihat kita seakan-akan kita tidak berdosa, Tuhan melihat kita seakan-akan kita itu adalah orang yang benar-benar suci atau tidak pernah berdosa atau orang yang sungguh-sungguh benar. Kemudian memperlakukan kita, menerima kita dan memperlakukan kita seolah-olah kita adalah orang-orang yang sangat benar, orang-orang yang suci. Waktu transaksi itu terjadi, Tuhan menerima dosa kita, Tuhan memberikan kita, dia punya kebenaran. Ellen White bilang, itu waktu kita menerima kebenaran itu adalah righteousness impute. Oke, sini ya, kalau kalian lihat bahasa Inggrisnya, they are justified alone through the imputed righteousness of Christ. Ini dia. Saya menerima kebenaran Tuhan dan itu kebenaran namanya impute righteousness atau righteousness diimpute. Kebenaran diperhitungkan. Apa arti diperhitungkan? Arti diperhitungkan adalah kebenaran Kristus diperhitungkan kepada saya. Jadi saya itu mendapatkan kebenaran Kristus.
hukum lihat jadi hukum hitung ya. Misalnya, oh dia berbuat dosa. Tapi waktu kebenaran Kristus diberikan kepada saya, hukum lihat, loh nggak ada kebenaran, nggak ada dosa di dalam dia. Yang ada dalam dia adalah kebenaran. Jadi excuse me. Jadi itu kebenaran Kristus diperhitungkan kepada saya. Tuhan melihat atau hukum melihat saya itu adalah orang yang sangat benar, orang yang tidak berdosa, oke? Karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada saya sebagai seolah-olah sayalah yang menurut hukum Tuhan, seolah-olah saya tidak pernah berdosa. Itu diperhitungkan, tetapi bukan karena perbuatan saya sendiri sehingga saya dibenarkan. Bukan teman-teman. Karena kalau kita belajar, hukum itu menuntut kebenaran yang sempurna. Apa artinya? Saya ulang-ulang ini ya teman-teman. Kita lahir, oke? Sekarang misalnya saya umur 42 tahun. Dari saya lahir sampai saya umur 42 tahun, di mata hukum, oke, saya itu righteous atau saya itu benar kalau saya tidak pernah melanggar satu hukum saja dari 10 hukum selama saya hidup. Itu baru hukum bilang kamu righteous. Tetapi dari saya lahir sampai saya 42 tahun, selama saya hidup, kalau saya melanggar hanya satu pun, let's say hanya satu, itu saya tidak righteous lagi teman-teman. Di pemandangan hukum, setiap saya melanggar satu pun dari hukum yang kita sudah belajar di buku Sakaria 5, oke? Satu dari 2 loh batu, terserah loh batu sebelah kanan atau loh batu sebelah kiri, dimanapun saya langgar, apapun itu hanya satu dari hukum itu, saya harus dihukum mati, saya harus di-cut off. Saya harus menanggung akan kutuk atau hukuman dari hukum itu sendiri. Karena hukum itu suci teman-teman dan hukum menuntut kesucian. Hukum itu perfect, dia menuntut perfection, kesempurnaan. Itu dan kalau hukum tidak mendapatkan itu di dalam saya harus mendapat kutukan dari hukum itu sendiri, teman-teman. Tetapi waktu saya dibenarkan oleh Kristus, yaitu kebenaran di-impute atau diperhitungkan, hukum melihat saya, excuse me, saya menurut hukum itu sempurna, teman-teman. Dari saya lahir sampai saat ini, saya diperhitungkan sempurna. Makanya namanya righteousness di-impute atau diperhitungkan, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada saya sebagaimana saya yang benar, sebagaimana saya tidak berdosa, sebagaimana saya itu orang yang sungguh-sungguh benar atau sungguh-sungguh suci, dan kemudian yang saya seharusnya menerima kutuk ini ya, saya seharusnya menerima kutuk, tetapi sekarang saya diperlakukan seolah-olah saya itu benar dan tidak perlu mendapat akan kutukan dari hukum itu sendiri. Itu luar biasa. Luar biasa ya teman-teman, dia punya transaksi yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Oke? Dan yang terjadi adalah Tuhan menerima putra atau anaknya, dan melalui korban pendamaian dari putranya, dia menerima orang berdosa. Ini ya, dia menerima orang berdosa atau ya, pendosa di sini. Tapi saya tulis orang berdosa atau sinners. Tuhan menerima apa? Sinners. Karena Tuhan Yesus sudah mengambil akan kutuk kita sendiri itu, teman-teman. Jadi sekarang Bapa melihat saya seperti anaknya, yang mana, oh ini kebenaran anaknya sempurna, penurutan anaknya sempurna, anaknya itu tidak berdosa, anaknya itu benar-benar just, anaknya itu benar-benar righteous.
dan saya diperhitungkan sebagai anaknya sendiri gitu loh. Aduh, luar biasa ya teman-teman. Tapi untuk Bapa memperhitungkan saya sebagai anaknya, itu karena korban pendamaian Kristus. Karena Tuhan yang menderita teman-teman di Yesaya 58. Jadi untuk transaksi ini ya teman-teman, untuk transaksi ini saya mendapatkan kebenaran yang diperhitungkan. Untuk saya, aduh enak sekali ya teman-teman. Enak sekali saya yang berdosa, kemudian saya minta maaf, Tuhan kasih dia punya kebenaran. Enak sekali ya Tuhan memperhitungkan saya sebagai orang yang benar, saya tidak berdosa. Tapi pernah nggak saya bayangkan apa yang Yesus alami untuk memberikan kebenaran itu kepada saya? Saya meditate nggak? Saya, merenungkan nggak apa yang Yesus harus jalani untuk memberikan kebenaran itu kepada saya? Dan pernah nggak kita renungkan bahwa seluruh seluruh alam semesta ini dipertaruhkan, teman-teman, dipertaruhkan hanya untuk memberikan kebenaran yang di-impute kepada kita? Teman-teman pernah renungkan nggak itu? Dan kalau Tuhan Yesus gagal, teman-teman, dalam hidupnya, rencana keselamatan gagal, dan alam semesta ini dipertaruhkan. Alam semesta ini akan hancur, teman-teman. Hancur. Dan semua orang akan setuju terhadap setan dan bilang, iya, Tuhan itu tidak adil. Dia memberikan hukum yang tidak ada satu manusia pun bisa menurut. Tuhan tidak adil, teman-teman. Itulah itulah tuntutan, itulah, tuduhan setan ya kepada Tuhan, dan kalau itu terjadi kepada Yesus, hancur semua rencana keselamatan. Tidak ada pengharapan untuk kita, seluruh alam semesta akan mempercayai perkataan tuduhan setan, that is right. The law of God, tuntutan hukum itu tidak benar, tidak just, dan Tuhan itu tidak adil, teman-teman. Jadi kalau kita minta maaf ya, misalnya saya ini berdosa. Saya berdosa, kemudian saya menyesal, saya minta ampun saya punya dosa kepada Tuhan. Pernahkah nggak saya berpikir, waduh, waktu saya minta maaf sama Tuhan, Tuhan tolong ampuni saya, dan kemudian Tuhan mengampuni dosa saya, Dia memberikan kebenarannya. Pernah nggak terlintas kepada kita perjalanan Kristus yang sangat menderita, teman-teman, dari dia kecil sampai dia mati di kayu salib, hanya untuk memberikan kebenaran itu kepada saya dan teman-teman semua. Sehingga Bapa dan hukum melihat, waduh Joy, kamu ini benar sekali, kamu ini nggak ada dosa. Tapi wait, apakah saya harus bermegah di saat Tuhan melihat, oh saya ini diampuni, kamu ini tidak berdosa, kamu ini dianggap Tuhan sebagai orang yang sangat benar. Tapi teman-teman, pernahkah kita waktu kita memohon maaf sama Tuhan, minta ampun, kita sepertinya ya teman-teman, sepertinya kayak gini ya, misalnya kita berdoa, karena kita mungkin sudah sudah sering, ini untuk saya pribadi, waktu saya mau share ini, Holy Spirit impress in my mind, seperti begini, kita kan sudah terbiasa ya misalnya, Tuhan, misalnya terima kasih untuk hari ini dan seterusnya, terima kasih sudah pimpin dan seterusnya. Dan kemudian kita bilang, Tuhan ampunilah dosa saya. Sepertinya ya teman-teman, sepertinya kita karena sudah saking biasanya berbicara seperti itu, sepertinya itu kalau teman-teman mempelajari pekabaran malaikat ketiga dan benar-benar mempelajari pekabaran malaikat ketiga, apa yang Tuhan Yesus lakukan, teman-teman, sepertinya untuk saya bilang, Tuhan ampunilah akan kesalahan saya, karena kita sudah terbiasa ngomong itu sama Tuhan, sampai sampai come to the point ya, sampai come to the point, untuk membicarakan, Tuhan ampunilah dosa saya, itu sepertinya sudah menjadi satu hal yang formalitas, seperti itu. Tapi kalau kalian benar-benar mempelajari apa yang Tuhan Yesus alami di kayu salib, atau kalau saya benar-benar mempelajari apa yang Tuhan Yesus alami di kayu salib, kalau kita benar-benar merenungkan apa artinya Tuhan Yesus dibuat di bawah hukum di Yesaya 58. Teman-teman, untuk mau bilang,
Tuhan ampunilah dosa saya, misalnya saya sudah bikin sesuatu. Itu akan menjadi satu hal yang, apa ya teman-teman, satu hal yang, aduh Tuhan, Tuhan harus memberi, Tuhan mengampuni dosa saya, Tuhan mengambil dosa saya, untuk memberikan kebenaran Tuhan kepada saya. Tapi kebenaran yang Tuhan berikan itu bukanlah satu hal yang sangat mudah, teman-teman. Sangat mudah untuk Tuhan Yesus memberikan itu dalam kehidupan Yesus. Tuhan Yesus aja, Bapa mau kirimkan anaknya pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kalau kalian baca kutipan Ellen White, kalau kita nggak salah ya, sampai 3 kali Tuhan Yesus masuk ke dalam lingkaran Tuhan, untuk Tuhan mau, untuk Bapa untuk memberikan anaknya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk Bapa memberikan anaknya, kalian baca saja cerita di Abraham dengan Ishak untuk dia mengorbankan anaknya. Ataupun ataupun misalnya saya punya anak 3, sedangkan punya anak 3 teman-teman, untuk kalau satu satu saja mau jadi korban, saya nggak sanggup. Saya akan bilang, kalau boleh saya aja yang jadi korban daripada saya harus melihat dengan mata kepala sendiri anak saya dibunuh atau dipukul atau disiksa. Sebagai seorang ibu saya akan, aduh, nggak ada pilihan. Kalian lebih baik siksa saya, lebih baik pukul saya, daripada saya harus melihat saya punya anak yang disiksa ya atau dipukul misalnya. Apalagi Abraham hanya punya 1 anak, terus anak itu harus dikorbankan. Bagaimana perasaan seorang seorang tua, bapak untuk melihat anaknya dikorbankan? Nah, apakah saya pernah merasakan bagaimana perasaan bapak memberikan anaknya untuk dikorbankan, teman-teman? Kalian baca buku Ellen White waktu Tuhan Yesus disalibkan dan kemudian awan gelap menutupi, itu kehadiran Bapa, teman-teman, yang mana Tuhan Yesus pikir Bapa sudah menyingkirkan mukanya terhadap dia, sudah berpaling karena seluruh dosa manusia sudah ada di pundaknya. Tapi ternyata Bapa menderita bersama anak-anaknya dan anaknya nggak bisa lihat itu, teman-teman. Penderitaan Bapa yang sangat luar biasa, teman-teman. Kenapa itu semua terjadi? Pernah nggak saya berpikir sebelum saya minta maaf sama Tuhan? Supaya saya bisa diperhitungkan sebagai orang yang benar-benar, sebagai orang yang benar dan tidak berdosa, kemudian kebenaran Kristus diberikan kepada saya dan saya diperlakukan seolah-olah saya itu tidak berdosa sama sekali, dan saya itu benar di hadapan Tuhan dan hukum melihat, oke, kamu layak untuk masuk di surga. Itulah yang Ellen White bilang, righteousness impute. Kamu bisa berkesempatan masuk surga, kamu berhak masuk di surga. Karena orang yang masuk di surga tidak melanggar hukum, tetapi righteousness di-impute itulah kebenaran Kristus. Bukan usaha saya menurut hukum Tuhan, karena saya sudah melanggar hukum Tuhan. Dalam pemandangan hukum, satu pun saya langgar, itu tidak di pemandangan hukum Taurat, itu saya itu sudah orang berdosa. Saya itu tidak righteous sama sekali, teman-teman. Oke? Itulah yang Ellen White bilang, waktu kebenaran Kristus diberikan kepada saya itu apa? Tadi yang Ellen White bilang dalam kutipan pertama. Saya itu saya itu the first yang righteousness imputed is our title. Saya punya kesempatan, saya punya hak, saya ada gelar, titel untuk bisa masuk ke surga. Tapi teman-teman, nggak sampai di situ. Akan ada lagi righteousness impart. Tapi kita belum ke situ, teman-teman. Kita belum ke situ. Saya hanya mau berikan dulu righteousness imputed dulu gitu. Saya harus berikan kepada teman-teman bagaimana penderitaan Tuhan Yesus untuk memberikan kebenaran kepada kita, teman-teman. Luar biasa. Apakah kalian pernah berpikir ini adalah satu transaksi yang sangat adil? Tuhan adil sekali. Kamu punya kebenaran, saya kasih saya punya dosa. Waduh, luar biasa. Teman-teman, itu satu yang gak adil ya teman-teman. Satu transaksi yang tidak adil, tapi Tuhan mau melakukan itu untuk teman-teman. Karena dia mau melihat wajah-wajah kita semua dalam kerajaan surga. Seperti itu ya. Oke?
Kemudian kita lanjut di sini. Kita hanya selesai aja ya kutipan ini dan karena waktu sudah habis kita stop di sini aja, baru teman-teman silakan kasih komentar. Kemudian kita lanjut di sini. Ketika orang berdosa yang bertobat menyesal di hadapan Tuhan, melihat penebusan Kristus untuknya dan menerima penebusan ini sebagai satu-satunya harapannya dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang, dosa-dosanya diampuni. Jadi teman excuse me ya. Jadi ketika kita berdosa dan kemudian kita bertobat, menyesal di hadapan Allah dan kita melihat, oh penebusan Kristus, Kristus mati untuk menebus, untuk redeem kita yang ada di bawah kutuk atau di bawah hukum dan menerima penebusan ini, oke? Transaksi ya kita terima penebusan Tuhan Yesus ini sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Waktu saya terima penebusan ini, yang terjadi adalah apa? Saya minta maaf, saya bertobat, dosa-dosa saya diampuni. Dan kemudian Ellen White bilang apa teman-teman? This is justification by faith. Wow, inilah justification by faith. Waktu saya menerima penebusan Tuhan, saya bertobat, saya berdosa, saya bertobat, menyesal di hadapan Allah, dan saya tahu hanya penebusan Kristus satu-satunya harapan untuk kita, dan dosa-dosa saya diampuni. Inilah justification by faith, teman-teman. Oke? Inilah justification by faith. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Kan kita lihat tadi kan ada justification, ada sanctification. Dua-dua itu righteousness ya. Dan waktu saya dosa-dosa saya dihapus, oke, itu di-justify. Saya di-justify atau righteousness-nya itu di-impute, diperhitungkan kepada saya. Terus lanjut dia bilang, pengampunan dan pembenaran adalah hal yang sama. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi, ini Ellen White lagi berbicara mengenai di-justify atau kebenarannya itu di-imputed, diberikan kepada saya. Bukan diberikan, sorry, dihitungkan kepada saya. Jadi, waktu saya diampuni, kebenaran Kristus diberikan kepada saya, dosa saya Kristus ambil, itulah kebenaran dihitungkan, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada saya. Dan kemudian Ellen White bilang, pengampunan dan pembenaran adalah hal yang sama. Jadi pardon and justification, oke, pengampunan dan justify itu sama teman-teman. Sama. Tuhan melihat saya itu seperti orang yang tidak berdosa dan Tuhan memandang saya itu adalah saya orang yang benar, yang tidak berdosa. Itu dua hal yang sama. Pengampunan dan pembenaran adalah sama. Wow, oke. Melalui iman, orang percaya beralih dari posisi pemberontak, anak dosa atau the child of sin dan setan, ini anak setan, ke posisi subjek setia Kristus Yesus, bukan karena sifat yang baik, tapi karena Kristus menerimanya sebagai anaknya melalui adopsi. Orang berdosa menerima pengampunan dosanya, karena dosa-dosa ini ditanggung oleh pengganti dan penjaminnya. Jadi sekarang Ellen White kasih ya, waktu saya di-justify, waktu saya diperhitungkan benar, atau kebenaran Kristus di-impute kepada saya, ini saya menerima pengampunan dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa ini sudah ditanggung oleh Yesus, yaitu pengganti dan penjaminnya. Oke, terus ini kutipan terakhir ya. Dan Tuhan berbicara kepada Bapa Surgawinya. Tuhan bilang dan mengatakan, ini adalah anakku. Aduh, teman-teman, coba kita baca. Ini adalah anakku. Aku membebaskannya dari hukuman mati. Memberinya kebijaksanaan jaminan jiwaku. Jadi waktu Tuhan mengampuni dosa saya sudah ditanggung oleh Tuhan. Tuhan bilang kepada Bapaknya, ini anakku, aku membebaskannya dari hukuman mati, memberinya kebijaksanaan jaminan jiwaku, hidup yang kekal. Ini,
Jadi selain Tuhan memberikan kepada kita, Dia punya kebenaran, Dia memberikan jaminan dari jiwanya ya teman-teman, yaitu hidup yang kekal. Karena aku telah menggantikan tempatnya dan menderita karena dosa-dosanya. Inilah Yesus dibuat under the law. Dia sudah menggantikan tempat dan menderita karena dosa-dosanya. Ini yang Tuhan bilang kepada Bapa. Oke? Terus dia bilang, ia bahkan adalah anak kesayanganku. Aduh, bayangkan teman-teman, kita orang berdosa, Tuhan bilang dia harus dibebaskan dari hukuman mati karena dia minta pengampunan dan dia diampuni. Kemudian dia memperoleh jaminan hidup kekal. Saya yang sudah menggantikan tempatnya dan menderita karena dosanya. Ini Jesus made under the law. Kemudian ia bahkan adalah anak kesayanganku. Teman-teman dan saya menjadi anak kesayangan dari Yesus. Kemudian dibilang, demikianlah manusia yang telah diampuni dan mengenakan pakaian indah kebenaran Kristus berdiri tanpa kesalahan di hadapan Tuhan. Waduh teman-teman. Ini ya teman-teman yang Tuhan Yesus lagi berbicara atau ini yang Ellen White lagi berbicara mengenai righteousness impute. Oke? Jadi waktu kebenaran Kristus diperhitungkan kepada saya. Jadi so far yang kita lihat, kebenaran yang diperhitungkan yaitu atau waktu saya dibuat jadi benar, di justify itu as if ya kita nggak pernah berdosa, atau saya diberikan kebenaran Tuhan di hadapan hukum seakan-akan saya tidak berdosa atau saya itu orang yang benar. Dan kemudian waktu righteousness-nya di-impute, saya dibenarkan. Dan Ellen White bilang, dibenarkan oleh iman itu sama dengan saya diampuni atau menerima pengampunan. Dua hal ini sama. Dan menerima pengampunan dan kemudian kebenaran Kristus di-impute kepada saya atau diperhitungkan kepada saya, inilah yang namanya righteousness di-impute, teman-teman. Oke? Waktu manusia berdosa merasa bersalah, oke, karena ada hukum yang terus-menerus menegurnya dia, yaitu dengan Roh Kudus terus-menerus menegur dia akan pelanggaran akan hukum. Kemudian dia melihat, saya seharusnya mati. Tapi ternyata Tuhan Yesus yang sudah mati, yang mengganti tempat untuk saya. Dan saya bilang, Tuhan, saya minta maaf, minta ampun akan saya punya dosa-dosa yang saya sudah lakukan, Tuhan. Dan saya dengan memohon akan pengampunan itu, dengan iman saya tahu bahwa hanya dengan cara inilah saya bisa memperoleh pengharapan hidup kekal. Karena dengan iman saya menerima akan penebusan itu, yang mana Kristus sudah mati bagi saya, menebus saya, sudah mengambil kutuk saya, dan dia memberikan kebenarannya kepada saya. Dan waktu kebenarannya diberikan kepada saya, sekarang saya berdiri di hadapan Tuhan tanpa kesalahan. Dan Tuhan melihat, waduh, ini orang sinless, faultless. Tidak ada dosa sama sekali dalam orang ini. Dan semua tuntutan hukum itu dia ikuti. Tapi itu diperhitungkan, itu karena Kristus punya kebenaran yang ada di saya, yang Yesus berikan kepada saya. Dan waktu itu terjadi, itulah righteousness imputed. Kebenaran diperhitungkan kepada saya. Oke? Nah, sampai di situ ya, teman-teman, itu so far, oke. Itu so far penjelasan mengenai righteousness imputed. Tetapi untuk kita fitness, oke, waktu saya diampuni oleh Tuhan, oke, waktu dosa-dosa saya diampuni oleh Tuhan, what is next? Apa selanjutnya? Apakah karena Tuhan sudah mengampuni dosa saya, kemudian saya bebas melakukan apa yang saya mau? Kemudian waktu Tuhan sudah mengampuni saya, apakah saya
tidak dituntut oleh hukum lagi menuruti hukumnya, atau saya bisa melakukan ada satu dosa pun yang saya bisa lakukan, teman-teman. Apakah seperti itu yang pekabaran malaikat ketiga ajarkan? Itulah nanti kita akan lanjutkan minggu depan ya, teman-teman. Dan kita harus mengerti bagian kedua dari righteousness itu adalah righteousness di-impart, atau orang itu di-sanctify, sanctification. Ini kita harus mengerti, teman-teman, supaya kita tidak berada dalam perbedaan pendapat mengenai righteousness by faith. Bagian pertama Tuhan sudah lakukan. Nanti kita lihat bagian kedua bagaimana. Apa yang Tuhan minta dari kita, yang Tuhan sudah memberikan dia punya righteousness sama saya. Seperti itu ya, teman-teman. Dan kita akan kasih kutipan lagi nanti untuk righteousness impute, dan bagaimana orang itu bisa menyesal akan dosa-dosanya, meminta pengampunan akan Tuhan. Dan kemudian saya akan kasih minggu depan kutipan A.T. Jones dan Wagner dan Ellen White untuk lihat bagaimana itu righteousness impart, atau bagaimana manusia itu bisa disanctify. Apa sih artinya disanctify? Apa artinya righteousness impart? Dan dua-dua ini, righteousness dua-dua ini, impute dengan impart, dua-dua itu harus ada di saya, teman-teman. Harus ada di saya. Itulah tuntutan dari hukum itu sendiri, karena hukum itu adalah righteous. Tetapi saya nggak bisa memperoleh righteousness ini dari hukum Taurat, nggak bisa. Saya harus bisa memperoleh righteousness ini hanya oleh iman dan hanya oleh pekerjaan Yesus sendiri untuk saya. Sebagai pengganti, penjamin, dan sebagaimana Tuhan Yesus sudah dibuat di bawah hukum. Oke, teman-teman, karena waktu kita sudah habis ya, kita nggak bisa lanjutkan kita punya Bible study, saya hanya stop sampai di sini. Jadi at least so far kalian sudah bisa melihat ada dua kebenaran, satu di-impute, satu di-impart, satu di-justify, satu di-sanctify, dan at least kita sudah dapat gambaran sedikit bagaimana righteousness-nya itu di-impute. Itu adalah pengampunan akan dosa-dosa kita, dan kita diperhitungkan oleh Bapa sebagai orang yang tidak berdosa, dan kita dilihat oleh Bapa sebagai orang yang tidak berdosa di hadapan Allah, dan kita tidak kena kutuk hukum itu sendiri, yaitu kematian, tapi kita akan diperlakukan oleh Tuhan sebagaimana saya adalah orang yang tidak berdosa sama sekali. Itu righteousness-nya di-impute so far ya, sampai di situ. Oke, dan mudah-mudahan dengan pelajaran ini teman-teman juga bisa melihat betapa besar akan kasih Tuhan, betapa Dia sangat mencintai kita semua, dan Dia mau untuk kita semua bisa diselamatkan, sampai Dia benar-benar mau hidup di bawah hukum, menderita untuk kita semua, mengambil kutukan itu sendiri, merasakan penderitaannya, Dia tahu supaya Dia bisa memberikan jalan keluar. Dia mau mengambil beban dosa kita, teman-teman. Oke, Dia mau supaya kita hidup peaceful, hidup dengan damai, penuh dengan sukacita, karena kebenaran Tuhan sudah diberikan kepada kita, teman-teman. Dan apa sih fungsi dari kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita di bagian pertama? Nah, nanti kita bahas ya nanti dalam pertemuan berikut. Tapi so far ini yang saya bisa bagikan kepada teman-teman pada saat ini. Dan silakan teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan atau komentar, saya persilakan untuk waktu yang sisa ini sebelum kita berdoa. Oke, silakan. Ya, jadi pelajaran ini menjadi satu hal yang sangat penting ya, mengenai pembenaran dan penyucian. Karena ini pelajaran yang diamanatkan untuk dimengerti dengan tepat sebelum Ellen White meninggal. Jadi sebelum Ellen White meninggal ada kata-kata terakhir dan harapannya yang paling dalam ya, supaya anak-anak mudanya ya, atau kita semua itu bisa mengerti arti yang tepat
dari pembenaran oleh iman dan kesucian. Nah, Hmm. ketika kita gagal mempelajari hal ini, Mhm. eh, ada banyak kesalahan yang bisa terjadi. Nah, sebagai contoh ya, yang saya lihat adalah eh, pandangan umum ya di dalam gereja kita adalah eh, pertama kita dibenarkan ya, kita dibenarkan oleh iman. Nah, sesudah kita dibenarkan oleh iman, kita disucikan oleh melakukan hukum Tuhan. Ya, ini kelihatannya benar gitu, tapi ini sebenarnya mengulangi pengalaman dari jemaat Galatia. Sesudah mereka hidup oleh iman, ya, kemudian mereka mencoba melakukan hukum Tuhan gitu. Dan mereka bukannya menjadi orang benar, tapi malahan lebih apa kebalikannya gitu yang terjadi. Mhm. Jadi teman-teman, bagaimana kita memposisikan pembenaran dan penyucian ini penting sekali karena baik pengalaman jemaat Galatia maupun pengalaman gereja kita ini menjadi referensi bagi kita untuk tidak mengulanginya gitu. Jadi penting sekali buat kita untuk memahami ya uh, apa sih pembenaran oleh iman, apa sih pembenaran oleh iman dan penyucian gitu, dan bagaimana hubungannya gitu sehingga kita betul-betul menerima kebenaran dari Kristus. Nah, mungkin ada tambahan juga ya mengenai tadi Joy mengatakan impart dan impute atau pembenaran dan penyucian adalah dua kebenaran. Sebenarnya ini secara aksidensial itu begitu ya, tapi secara substansial itu sebenarnya sama. Betul. Baik baik kebenaran baik pembenaran maupun penyucian, dua-duanya adalah Kristus ya. Kebenarannya itu hanya satu yaitu Kristus ya. Mhm. Tetapi apa yang dijelaskan oleh pembenaran maupun penyucian itu adalah satu proses yang berbeda di Betul. mana Kristus mau menjadi bagian kita atau bagaimana itu terhubung dengan kita gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja Joy yang Ya. terima kasih. Ya, thank you Bing. Itu betul sekali ya yang Ebing bicarakan tadi. Jadi apa namanya, to be honest juga saya nggak benar-benar mengerti justification by faith. Sebelum kita mempelajari pelajaran ini, saya coba lihat video orang-orang kasih pelajaran righteousness by faith. Tapi the more kita belajar, the more kita bingung gitu. Kenapa kita bingung? Karena satu orang bilang A, satu orang bilang B, jadi kayak yang benar yang mana gitu ya. Tapi setelah mempelajari pekabaran oleh A.T. Jones dengan Wagner, puji Tuhan saya bisa melihat poinnya. Dan kemudian waktu baca Ellen White, oh saya bisa melihat, oh iya ternyata ini yang menjadi pokok persoalan kenapa banyak perbedaan pendapat antara righteousness by faith, karena mereka nggak benar-benar mengerti apa righteousness di-impute, apa righteousness di-impart. Apa itu dibenarkan dan disucikan. Dan bagaimana keadaan dua itu terjadi? Nah, kita semua tahu ya, itu semua berpusat kepada Kristus. Dan tadi Ebing bilang, kebenaran itu memang hanya satu dia punya substance, hanya satu yaitu hanya Kristus. Tapi dalam prosesnya itu kita lihat ternyata ada dua hal yang berbeda yang orang bingung, mereka bingung. Kenapa? Karena mereka hanya memposisikan righteousness by faith itu hanya di-impute. Waktu datang kepada impart, mereka bilang enggak. Kenapa mereka bilang enggak? Karena mereka hanya mengambil kutipan yang menuliskan righteousness-nya di-impute. Tetapi yang righteousness-nya di-impart, mereka enggak mau ambil pusing. Mereka pikir ya ini yang di-impart. Padahal makanya kita harus lihat teman-teman. Benar-benar harus melihat karena ini adalah pelajaran yang sangat penting yang Ellen White dan Tuhan sendiri mau Tuhan berikan kepada Ellen White, Tuhan berikan kepada Wagner dengan Jones, dan ini kita harus pegang teman-teman kebenarannya karena kita harus mengerti dengan jelas, bisa mempraktekkan dengan sesuai kebenaran Tuhan, dan teman-teman, orang-orang lain harus mengetahui akan kebenaran ini. Teman-teman kita, keluarga kita, dimanapun kita berada, harus ada kesempatan untuk mengetahui akan pekabaran ini, karena pekabaran inilah yang akan membuat kecurahan Roh Kudus tanpa batas ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, terima kasih Ebing. Sebelum kita berdoa masih ada lagi Sister Wasti atau Brother Jackie, Pendeta Jackie.
Sudah. Ya, Pastor, silakan. Terima kasih sudah sedang menyimak. Oke. Amin apa Ya. yang sudah dinyatakan. Terima kasih. Amin. Thank you, puji Tuhan. Sister Wasti, ada sis? Oke, terima kasih ya Kak. Tadi sebelum dijelaskan lebih jauh, belum terlalu mengerti sih, tapi puji Tuhan setelah Kak Joy kasih penjelasan perbedaan kebenaran yang diperhitungkan sama diimpart, baru bisa dapat poinnya. Oh ternyata seperti ini. Dan yang kemarin sempat ada selisih di baik tadi. Oh, saya baru mengerti. Oh, ternyata mungkin saudara ini pemahamannya belum sampai di pembenaran yang harus diimpart. Ya, betul. Iya. Iya, thank you. Ya, Mudah-mudahan baik. tadi selanjutnya lebih mengerti lagi. Iya, Thank you. Thank you sis, puji Tuhan. Karena ini baru permulaannya ya, kita baru beberapa kutipan yang kita kasih. Nanti the more kita study, the more kita akan lihat dia punya perbedaan, tetapi sebenarnya satu, karena yang melakukan itu adalah Kristus ya. Kita lihat perbedaannya di mana, persamaannya di mana, dan bagaimana itu bisa terjadi. Kita harus lihat dan benar-benar harus mengetahui pekabaran ini. Dan ingat teman-teman, Tuhan hanya memilih kualitas. Ya, kualitas bukan quantity. Setiap zaman Tuhan, di zaman bangsa Israel Elia, Tuhan hanya menggunakan Elia. Di setiap zaman di gereja kita, siapa yang Tuhan gunakan? A.T. Jones dengan Wagner, apakah banyak yang Tuhan harus gunakan? Enggak, teman-teman. Tuhan hanya memilih kualitas. Walaupun hanya 1-2 orang yang benar-benar mengerti akan pekabaran ini, hidupkan, Tuhan akan gunakan orang-orang ini dengan cara yang sangat powerful, teman-teman, selama kita dengan rendah hati mau menerima dan membuka diri kita, pikiran kita akan pekabaran ini. Tuhan akan gunakan dengan mighty ways yang kalian mungkin tidak pernah terpikirkan, yang benar-benar orang yang mau mempertahankan akan pekabaran ini karena Tuhan tahu betapa sangat pentingnya pekabaran ini untuk kita mengerti dan kita alami. Oke? Dan teman-teman, ini yang akan menutup sejarah dunia, teman-teman. Kalau kalian orang-orang berbicara Sunday Law, go ahead bicara Sunday Law, but Sunday Law will not come until God's people receive this message. Oke? Jadi kita receive pekabaran ini dengan hati terbuka dan memberikan pekabaran ini kepada orang lain karena ini akan menjadi loud cry Revelation 18:1 kepada seluruh dunia, teman-teman, untuk orang-orang juga bisa menerima dan mengerti righteousness diimpute, righteousness diimpart, semua orang bisa mengerti karena Ellen White bilang, loud cry itu that's the righteousness of Christ. Okay? Loud cry. The third angel's message, that's the righteousness of Christ. Righteousness yang mana? Diimpute dengan diimpart itu harus orang-orang dan saya, teman-teman mengerti dan bisa mengambil bagian dalam pekabaran loud cry. Oke? Kita akan menutup pekabaran ini Bible study ini ya.